Oke Mas Bro, kali ini kita mau servis lagi Mas Bro ya, kulkas merek Sharp Mas Bro ya. Nah itu jenisnya, posisinya kita di Mega Frozen Mars Mas Bro ya, itu ya posisinya. Jadi kulkas ini Mas Bro, dia tuh patah ya, pipa kompresinya itu patah pada saat kulkasnya mau dipindahkan ya, kata yang punyanya ya. Tipenya seperti ini. Cuman pipa patah aja dong. Pipa pres. Nah ini Mas Bro ya, ini ada pipa pres. Nah pipa presnya ini patah karena digeser-geser ya, kulkasnya mau dipindahkan ya. Itu yang terendam di air ya. Nah, itu. Oke. Sekarang kita mau sambung dulu pipa presnya. Kita potong pipa ininya dulu ya. Pertama potong pipa hisap. Nah ini pipa hisap kompresor ini ada dua, ini dan ini ya, tapi kita ambil salah satunya saja yang udah tersedia. Kita potong. Nah seperti ini ya, pakai cutting pipa. Terus nanti ini akan kita kasih klep ya, klep buat pengisian freon. Nah ini klep yang saya pakai ini. Tapi sebelum itu kita mau coba buka filter ya, kita tes kompresi. Kita buka dulu filternya. Ini ada sambungan, ini nanti kita kasih pipa kecil untuk vakum. Nah, ini ya pipa kecil ini filter. Ini teman-teman ya, kita potong saja pakai tang. Nah ini nanti kita kasih pipa kecil seperti ini nih, pipa kapiler 031. Nanti ini buat vakum dan flashing ya, buat vakum dan flashing. Ini kalau flashing saya ini beda teman-teman dari yang lain, tapi Ini profit tidak seperti. ini kalau flashing cara saya beda dari yang lain, tapi sudah banyak saya praktekkan flashing cara ini tidak pernah terjadi buntu, walaupun kasusnya di evaporator itu kemasukan air. Jadi flashing cara ini tidak pernah buntu ya, walaupun di evaporator kemasukan air. Nah jadi nanti kita lihat sama-sama cara flashingnya. Ini kita lebarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah saya menggunakan ini ya, untuk kalau untuk las kecil gunakan red gas, karena red gas ini lebih baik ya dibanding high cock dan yang lainnya, karena dia tidak banyak meninggalkan kerak setelah proses pengelasan di dalam pipa cubing ini ya. Seperti jadi red gas ini bagus kalau untuk las pakai mata las ini. Ini kita pasang pentil, kita keluarkan dulu klepnya. Terus kita pasang sini. Nah seperti itu. Terus ini ya, ini kita sambung dulu ini. Kita coba tes kompresi. Oke. Ini pipa pres ya teman-teman, atau pipa kompresi.
Oke, ini. Siapa juga ya? Naksir sama aku lagi. Udah beli dia ada aku. Ini yang dia punya aku itu tebal jadi juga. Nah, untuk perak alasnya ini ya teman-teman ya. Ini jadi untuk perak lasnya saya menggunakan ini mereknya Haris. Perak lasnya seperti ini ya, merek Haris. Ini kita las dulu di sini, nanti kita tes kompresinya di sini. Sekalian ini juga ya kita las. Ini saya gunakan 2 mata ya teman-teman. Las ini saya gunakan las 2 mata karena kalau las 1 mata itu pernah saya ada garapan apa ya kemarin itu ya, apa, mesin sauna ya. Jadi untuk pendingin sauna itu pipanya agak tebal. Nah, kalau kita pakai las 1 mata itu lama di saya dengan teman-teman. Jadi kalau pakai yang ini lebih bagus, tapi memang lebih boros gas. Nah itu ya, jadi kompresor ini ada 3 pipa ya teman-teman ya. Jadi ini pipa hisap, dan ini pipa hisap, dan ini pipa pres. Nah, pipa pres ini pipa tekan ya. Dan ini kalau pipa hisap ini dia langsung dari evaporator ini. Jadi pipa balik dari evaporator. Kalau ini pipa hisap buat pengisian freon. Ini kita las dulu. Mana di kono? Warga Gatsbury. Rokok. Ini bisa pakai. Motor. Tak apa. Daftar mobil. Iya, bisa. No.
Nah ini teman-teman, kita lepas dulu di klepnya ya, buat pengisian kreon. Teman, benar. Bayu arti dari itu. Mantap bibis tuh dan lain. Sekarang kita coba tes kompresi ya. Kita tes kompresi di ujung kondensor ini atau di filter. Sekalian kita cek di sini ada bocor atau enggak sini yang kita las tadi di kondensor rendamnya ya. Con bawah jadi lipat lah. Lampu mati, lampu ini lepas. Coba. Nah, jadi begini cara mengetes kompresi mesin ya teman-teman untuk kulkas ya. Sama saja baik satu pintu, dua pintu, freezer, soket dan sejenis lainnya. Jadi bagi kalian yang tidak punya manifold press ya, manifold press untuk mengukur tekanan kompresi mesin ataupun tang ampere, jadi untuk memastikan mesin ini masih bekerja dengan baik, cukup seperti ini aja teman-teman ya. Jadi ini pipa ini kalian tutup pakai tangan sekencang mungkin ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian tutup pakai tangan sekuat mungkin, terus angin yang keluar dari sini tidak tertahan, nah itu berarti kompresi mesin masih bagus. Ini ya, kita tekan sekencang mungkin, tidak bisa kita tahan. Nah itu menandakan berarti kompresi dari kompresor ini masih bekerja dengan baik. Jadi caranya seperti itu kalau yang tidak punya manifold untuk mengukur tekanan kompresi kompresor ataupun tang ampere, jadi bisa seperti ini. Berarti mesin ini masih oke. Terus kita cek elasan. Ya elasan tidak ada yang bocor. Sekarang kita pasang pipa kecil di filter, nanti fungsinya untuk vakum dan flashing. Oke, pipa kapiler ya, pipa kapiler ukuran 030. Ini 031, 03028, 026 nggak apa-apa ya dipakai. Ini sekedar buat flashing dan vakum. Nah ini kompresi bagus ya, jadi udah kita tes tadi. Sekarang kita las ini, dimatikan dulu ya kulkasnya.
itu. Kalau gini aja Pak, kalau sekarang kan saya masih ke Pekawalan juga. Nah, coba Bapak yang ada alamatnya, kalau kelar ya saya kabari sama ke Bapak. Iya. Di WA aja Pak, WA. Iya di WA Pak, iya. Iya Pak, iya. Iya. Masih on. Masih on. Oke ya, jadi pengelasan sudah selesai di kapiler. Nah ini ada lubangnya ya, dipotong juga sampai ada lubang. Nanti ini buat flashing dan juga vakum. Nah kalau saya teman-teman ya, jadi saya flashingnya pakai Tauzon. Nah nanti saya kasih tahu caranya dan juga takarannya. Nah flashing seperti ini teman-teman sudah banyak yang saya kerjakan ya. Mau itu di evaporator, box freezer yang sudah kemasukan air, itu sudah berapa kali saya alami tidak pernah terjadi kebuntuan lagi dengan menggunakan Tauzon. Tidak perlu pakai R22 ataupun R12 ya, hanya Tauzon lebih simpel dan lebih murah dibanding pakai R22 ataupun R12 ini. Nah, terus ini keras. Nah ini ya, sekarang kita proses flashing teman-teman. Kita nyalakan mesin. Nyalakan kulkas ya. Nah setelah kulkas menyala, kita masukkan Tauzon di pipa hisap ini ya. Di pipa hisap ini kalau untuk takarannya teman-teman, kalau saya itu biasanya 2 garis dari atas ya, 2 garis dari atas ini nih takarannya. Kita masukkan ke pipa hisap sampai 2 garis. Ini saya sudah sering teman-teman dan tidak pernah mengalami buntu lagi walaupun di evaporator sudah masuk air. Nah setelah kita masukkan ini Tauzon, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Nah oke teman-teman ya, setelah kita masukkan Tauzon kurang lebih 2 garis dan kita diamkan kurang lebih 1 menit, terus ini kita tutup ya pakai pentilnya ini, tutup. Kurangi lagi view. Nah kita tutup sampai vakum ya, sampai dia vakum. Nah untuk mengetahui vakumnya cukup kita pakai korek api ini aja ya, kita tempelkan di sini. Nah kalau misalnya angin di sini habis teman-teman, berarti posisi kulkas sudah vakum ya. Kita sampai habis anginnya seperti ini. Kita tunggu sampai kita ngupload video Pak ke YouTube. Lumayan ini itu Pak. Nah, gitu. Jadi lah. Nah ini ya, anginnya berkurang, kita tunggu sampai habis, sampai vakum, sampai benar-benar vakum. Iya Pak. Ya, oke Pak. Biayanya 650 ya, kasih ya. Udah, stop dulu. Oke, proses vakum kan. Nah, sudah.
Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah tidak ada semburan angin lagi. Berarti posisi kulkas sudah vakum ya. Jadi kita gunakan vakum body atau vakum kompresor. Ini fungsinya sama saja dengan menggunakan mesin vakum ya. Kalau untuk kulkas itu sebenarnya nggak perlu pakai mesin vakum, cukup vakum body itu sudah maksimal teman-teman. Tapi kalau untuk AC, nah itu harus menggunakan mesin vakum. Seperti kalau untuk kulkas nggak perlu mesin vakum. Nah ini ya sudah habis anginnya. Terus kita kasih thousand lagi ini teman-teman. Kurang lebih satu tutup botol ini penuh ya, penuh. Ngapo udah acang atas dewe apa? Nah, ini kita kasih sepenuh tutup botol ini. Thousand ya, thousand. Tuh, tidak ada lagi gelembung udara, berarti udah vakum. Terus kulkas kita cabut ya, nanti kulkas kita cabut, maka thousand ini akan dihisap pipa kapiler ini masuk ke filter. Terus kulkasnya sudah kita cabut teman-teman. Nah itu ya, perlahan-lahan itu pipanya thousandnya dihisap nih. Yang mau bebel nampol baju yang dipakai Nokin. Oh, ada uang lagi? Oh. Ini flashing ya, proses flashing. Oke ya, setelah thousand ini terhisap habis teman-teman, ini kita tutup ya, kita tutup pakai tang, dijepit saja seperti ini. Seperti ini. Tunggu terus, setelah ini kita tunggu kisaran 2 menit untuk start kompresor ya. Jadi kalau kompresornya habis dimatikan kan nggak bisa langsung dinyalakan, jadi kita tunggu 2 menit lah untuk start kompresor. Oke. Oke ya, jadi setelah kurang lebih 2 menit kita nyalakan kulkasnya. Nah setelah kulkas menyala ya, filter ini kita ketok-ketok teman-teman, kurang lebih sampai 1 menit ini dilakukan seperti ini ya, supaya thousand yang kita masukkan tadi naik ke atas seperti itu. Nah oke ya, jadi setelah 1 menit kita ketok-ketok seperti ini ya, jadi posisi kulkas masih menyala. Ini kita buka teman-teman ya, kita buka, kita cabut klepnya biar anginnya masuk. Nah untuk proses seperti ini jangan terlalu lama ya, kurang lebih 1 menit juga.
dan kita ketok-ketok kurang lebih 1 menit juga. Jangan dokter. Iyalah ini. Jalan makin juga deh. Nah, setelah kurang lebih 1 menit ya, ini pipa ini kita buka teman-teman. Nah, biarkan anginnya keluar ya. Pada proses ini kita diamkan kurang lebih 3 menit ya, sampai 4 menit, supaya tauzon atau ada kotoran yang terjebak di filter ini bisa keluar seperti itu. Ini gue juga penting. Nah, setelah kurang lebih 3 menit ini kita ketok-ketok lagi ya, seperti ini. Ada nggak kotoran yang keluar bersama tauzon tadi ya. Nah, kalau sudah 3 menit terus kita ketok-ketok seperti ini, tidak ada kotoran yang keluar, berarti posisi di filter masih bagus ya, masih bersih seperti ini ya. Kalau proses ini kita pastikan lagi, kita tunggu 1 menit lagi. Nah, oke ya, setelah 1 menit lagi kita ketok-ketok lagi ya. Nah, seperti ini saja nih. Nah, kalau sudah tidak ada keluar lagi kotoran, sekarang langsung kita proses vakum ya. Proses vakum, kita pasang ini ya, pasang threadnya. Ini proses flashing sudah selesai ya. Sekarang proses vakum. Nah, untuk proses vakum teman-teman, ini manipul langsung kita pasang ya. Ini manipul langsung kita pasang. Saya gunakan manipul 1 ampere ya. Jadi kalau untuk kulkas hanya manipul 1 ampere cukup. Dan saya menggunakan Freon 134A merek Lean. Ini yang kalengan kecil. Nah, sebelum itu kita harus perhatikan juga ya karet di dalam ini. Kadang karet ini suka lepas. Nah, kita pasang di sini. Di sini. Terus posisi keran manipul ini harus terbuka teman-teman. Jangan terkunci ya, harus terbuka supaya angin yang di sini dan di sini bisa keluar, bisa oleh kompresor. Ini kita pasang, karetnya juga ada. Pasang ya. Nah, biasanya kalau dia bagus, itu dia manipul jarumnya akan menunjuk ke minus 30 ya, minus 30 PSI. Kita gantungkan di sini aja. Nah, ini ya, dia sudah menunjuk ke minus 30 PSI. Nah, cuman untuk memastikannya juga, ini tetap kita cek pakai korek masih ada angin atau tidak. Nah, seperti ini masih ada angin. Nah, ini kita nanti vakum sampai benar-benar di sini tidak ada angin teman-teman. Tidak angin. Pause dulu. Nah, kalau sudah anginnya tinggal sedikit,
Ini keran manifold kita tutup ya, tutup, lalu keran freon kita buka. Buka full 1 kali, lalu tutup lagi supaya nanti freon yang masuknya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita buka tutup lagi. Nanti rencana ini akan kita isi 11 PSI teman-teman, sambil kita lihat reaksinya. Nanti akan kita isi 11 atau 12 PSI lah. Nah itu ya, anginnya sudah habis, tidak ada lagi hembusan. Terus ini kita tutup lagi seperti awal tadi, tutup. Jadi ya, sekarang kita masukkan freon pertama. Oke, kita lihat bekas panennya. Ini cek ada bocor atau tidak. Nah ini nanti akan kita isi freon secara berulang-ulang ya. Jadi buka tutup di sini buka tutup juga sampai nanti didapat tekanan 11 PSI. Kalau untuk manifold ini 11 PSI dia di antara angka 0 dan 20 ya. Yang warna hitam bagian dalam. Jadi antara 0 dan 20 itu 10 PSI. Nah nanti akan kita lebihkan sedikit dari garis hitam itu yang lebih tinggi di antara 0 dan 20 itu kita lebihkan dikit. Seperti itu, nanti ini dibuka, ditutup seperti di awal tadi sampai tekanannya sampai 11 PSI. Haus ya, menunggu hasil. Nah oke ya teman-teman ya, jadi ini kita sudah dapat tekanannya, ini di atas 10 PSI ya, sekitar 11 PSI. Jadi kalau untuk kulkas ini jangan lebih dari 15 PSI ya, karena itu sudah maksimum itu 15 PSI. Jadi kita lihat tekanannya tidak turun, dia tetap di 11 PSI, tetap turun dia tapi perlahan ya. Kalau dia turunnya cepat, jarum ini sampai ke bawah 0 itu berarti buntu, tapi kalau dia turunnya perlahan berarti bagus. Nah sambil ini dipegang ya, dipegang kondensor ini terasa panas sekali, panas. Terus di sini ya, ini juga panas ya, ini panas. Itu berarti menandakan kompresor ini sudah bekerja ya teman-teman. Nah jadi kalau di sini panas, di samping bodinya ini panas, itu berarti pengisian freon sudah selesai dan tekanannya juga normal. Nah, ini nanti kita lihat ya, dia ada kendala atau tidak. Kalau misalnya dia tetap seperti ini, berarti kulkasnya sudah selesai dan di dalam pasti dingin teman-teman. Nah nanti kalau misalnya sudah kita tes tidak ada kendala, nah nanti kita lihat di dalamnya ya dinginnya seperti apa. Nah jadi seperti itulah cara flashing cara saya ya, dan itu saya jamin tidak akan buntu teman-teman kalau flashing dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan, tapi yang sudah saya lakukan dengan banyak kulkas ya tidak pernah mengalami kebuntuan lagi pada sistem ekspansi. Nah seperti itu. Oke ya, mantap. Kita lihat nanti hasilnya di dalam. Nah oke Mas Bro ya, jadi setelah kita pengelasan pipa fresh, sudah kita flashing, kita vakum body ya, kita isolasi, kita isi freon sesuai dengan tekanannya 12 PSI. Sekarang kita cek bawahnya Mas Bro. Nah, ini sudah dingin Mas Bro ya, sudah terasa esnya Mas Bro, dingin banget ya. Di bawah ini bagian freezer ya, sudah dingin dan sudah dingin Mas Bro ya. Jadi seperti itulah tahap-tahapnya Mas Bro. Dan yang terakhir kita las dulu tuh pipa kecilnya itu ya, spasinya itu Mas.
Nah, pipa itu kita las dan pengerjaan selesai. Terus mau dikorek dulu. Nanti kita tes korek-korek terakhir ya, dia bocor atau tidak, bekas selasan pipa. Kalau korek sudah tidak, sudah. Sudah. Kalau koreknya sudah tidak dihembus lagi, berarti sudah tidak bocor ya. Bukan seperti ini masih ada bocor. Kalau dia masih ditiup, berarti masih ada bocor. Kita las lagi. Kita las lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes korek lagi. Agak nunggu dingin loh. 3 kali beranak pribadi. 3 kali beranak pribadi. Iya, tidak ada. Nah, sudah tidak bocor lagi, Mas Bro. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Dadah.